Nah, maka kenapa seperti itu kesimpulannya? Kalau sejauh pemahaman saya sendiri ya, masih juga terus belajar bahwa ternyata di hari akhir kelak Allah itu memintai kita pertanggungjawaban. Jadi Allah meminta kita pertanggungjawaban atas segala perilaku, perbuatan kita, amal kita selama kita hidup di dunia. Oke, assalamualaikum bro, Kak Arham. Waalaikumsalam, Kak. Nida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini kita ngobrol-ngobrol seputar mungkin di awal pendidikan ya. Habis itu kita merambah kepada pembahasan tentang bagaimana tumbuh kembang anak-anak dari mungkin dari SD, SMP, SMA sampai kemudian mahasiswa. BTW di sini ada Ahi Arham. Nah dulu Antum Arham kuliah jurusan apa? Dulu, Kak, kebetulan saya kuliahnya itu jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kalau sekarang biasanya lebih kenalnya dengan muamalah. Muamalah, hukum ekonomi Muamalah. syariah. Berarti titelnya SH. Ya, sekarang tinggalnya S. SH, oke. Jadi kesibukan sekarang apa? Sibuknya sekarang paling ngedesain aja, ya, tukang desain. Dengan saya. Menunggu orderan datang kita buat. Masya Allah. Orderan tidak datang kita latihan buat juga. Oke, begitu ya, luar biasa. Di samping kiri ada Nida. Ya. Nida mahasiswa. Iya, Kalau sekarang jurusan apa? jurusan sastra Arab. Sastra Arab. Dan sudah semester? Alhamdulillah sudah semester 7. Antum semester? Nyusun skripsi, Kak. Oh iya, Masya Allah. Berarti sudah melalui beberapa jenjang pendidikan dan sebentar lagi selesai sarjana insya Allah. Berarti kita sudah melalui SMA, Kak Arham juga sudah tentunya, dan SMP jauh lagi sebelum itu SD juga. Bahkan ada yang TK mungkin. Siapa yang TK? Saya TK. TK. Kalau antum, oh berarti saya satu-satunya yang tidak TK di sini. Jadi waktu itu orang tua tinggal di salah satu perumahan gitu kan, sampai usia 4 tahun, mungkin karena sering banjir akhirnya pindah rumah di komplek yang baru, dan di situ belum ada TK karena bahkan jalanan pun belum jadi semua, masih rawa. Akhirnya saya tidak merasakan bagaimana rasanya TK. Jadi pas usia 6 tahun langsung SD gitu. Dan ya kita melanjutkan studi. Kalau sekarang singkat cerita, kalau saya sendiri dulu kuliah di pendidikan IPA. Jadi titelnya bukan sarjana sarjana hukum atau tapi sarjana SPD, sarjana pendidikan gitu. Kalau antum sarjana hukum, saya sarjana pendidikan. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan, ini kan kita melihat hari ini anak-anak insya Allah pada sekolah semua gitu kan, sudah cukup di kota-kota besar terakseslah pendidikan sama anak-anak remaja. Tapi pertanyaannya adalah apakah anak-anak ini telah mengalami pendidikan yang benar, dan apakah mereka sudah terbukti ya terdidik sehingga berubah taraf berpikir dan juga taraf hidupnya gitu. Gimana nih menurut antum berdua, buktinya apa yang terjadi pada kondisi anak-anak muda kita misalnya? Mungkin tidak punya pendapat Ya, sebagai mahasiswa yang yang lagi berkecimpung di dunia remaja sekarang, Ya, yang lebih dekat dengan remaja. ya. gimana tuh tidak? Kalau dari saya kan ya, akhir-akhir ini tuh, istilahnya sekitar setahun terakhir, memang saya tuh berkecimpung dalam dunia dakwah terhadap anak muda. Berapa problem yang kita temukan ketika dakwah ke anak muda itu banyak sekali. Tapi yang paling menyulitkan ketika dakwah itu adalah kosongnya pemikiran anak muda terhadap beberapa problematika yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kadang kebutaan itu yang kemudian membuat kita itu nggak gimana ya menyampaikan ada satu masalah nih, kita mau sampaikan keburukannya, dan kita mau bawa mereka kepada satu solusi yang disebut Islam. Ya. Tapi masalahnya mereka sendiri tidak tahu masalahnya itu seperti apa. Jadi kekosongan informasi yang istilahnya kesenjangan informasi yang terjadi itu menyebabkan kita sendiri kesulitan dalam menyampaikan materi-materi dakwah yang kita mau sampaikan kepada mereka. Nah, itu yang jadi satu permasalahan yang istilahnya sangat menyulitkan bagi kami di
lembaga dakwah itu untuk istilahnya mampu membuat mereka itu tertarik lah dengan Islam dan menemukan Islam itu sebagai solusi atas permasalahan hidup. Nah, tidak bisa kemudian kita sampai ke sana kalau mereka sendiri tidak punya pemahaman terkait problematika itu. Kadang kebutaan itu bahkan sampai membuat mereka kayak menormalisasi terhadap satu keburukan. Contoh. Misalnya normalisasi terhadap pacaran. Misalnya, kalau kita lihat kan orang-orang dulu itu pacarannya kalau di sekolah diam-diam. Iya, dulu. Kalau sekarang di depan guru pun masih apa ya? Dempet-dempetan. Ya, terang-terangan seperti itu. Bahkan bukan cuma siswanya yang begitu, gurunya juga bahkan mendukung. Ya. Mendukung. Kita kan bisa lihat di beberapa konten di sekolah itu yang memperlihatkan kemesraan antara siswa dengan siswa lain di hadapan gurunya malah senyum-senyum sendiri, tidak menegur kan. Iya. Itu yang jadi permasalahan juga karena ini semacam normalisasi yang bukan cuma dari siswanya sendiri tapi dari kalangan gurunya juga. Dan itu pada jenjang SD, SMP atau SMA atau mungkin mahasiswa yang SMA. kebanyakan SMA. Iya, kebanyakan SMA. Dan problematika salah satunya adalah pacaran. Iya. Gitu ya. Jadi bagaimana dia kosong dari aspek itu dan pemahaman bahwa pacaran itu tidak boleh dan dia merasa itu boleh, ya berarti dia tidak tersentuh oleh dakwah Islam seperti itu. Bahkan di beberapa tempat guru malah mendukung ya kegiatan seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah kalau dari perspektif Kak Arham gimana kondisi anak muda kita sekarang? Apakah pendidikan kita sekarang sudah mencetak generasi yang benar atau malah sebaliknya? Kalau kita bicara dari apakah pendidikan mencetak generasi yang baik, kayaknya ya kalau dari secara umumnya mungkin dia kelihatan baik. Ya. Tapi ketika semuanya dilihat secara personal orangnya masing-masing, terkadang ya seperti tidak tadi bilang banyak istilahnya langsung tuh normalisasi sesuatu. Iya. Kayak ini tadi bilang kan kayak pacaran kalau di zaman dulu 10-20 tahun yang lalu tuh kayak mereka tuh menunjukkan kemesraan sedikit aja di ruang privatnya aja agak malu-malu gitu. Sekarang bahkan di depan guru, di depan orang tuanya mereka legowo aja gitu bilangnya, apa kayak saya pacaran, ini pacarku, nanti saya mau jalan, habis itu dia bahkan dia sampai kalau setelah sekarang tuh tiktokan bareng bahkan di depan orang tua, bahkan guru, bahkan di lingkungan sekolah itu pun yang jelas-jelas yang maksudnya itu untuk pendidikan dia pada saat dan ke depannya gitu. Saya langsung tiba-tiba kepikiran begini, kalau ditarik satu kesimpulan tentang Islam itu, menurut saya nih ya, menurut Kak Ari, apakah sepemikiran juga dengan antum berdua? Ditarik satu kesimpulan, kalau kita belajar tentang Islam, kan Islam ini ceritanya tidak diketahui oleh generasi kita, dan akhirnya salah satu problematika yang umum di kalangan mereka itu adalah misalnya pergaulan, ya, pergaulan bebas. Salah satu pintu masuknya adalah pacaran. Nah, kalau kita menarik satu kesimpulan tentang Islam ini, satu kata, meskipun kalau dalam bahasa Indonesia itu dua kata, satu kata kesimpulannya adalah responsibility dalam bahasa Inggris. Jadi ajaran Islam itu kalau kita belajar dari A sampai Z ya secara holistik atau secara menyeluruh gitu kan, maka kita menyimpulkan bahwa ternyata ajaran Islam itu mengajarkan kita tentang satu kata namanya responsibility. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa? Tanggung jawab. Nah, maka kenapa seperti itu kesimpulannya? Kalau sejauh pemahaman saya sendiri ya, masih juga terus belajar, bahwa ternyata di hari akhir kelak Allah itu memintai kita pertanggungjawaban. Jadi Allah meminta kita pertanggungjawaban atas segala perilaku, perbuatan kita, amal kita selama kita hidup di dunia. Nah,
kenapa hari ini banyak anak-anak muda kita yang kemudian misalnya memilih pacaran? Boleh jadi ini karena dampak dari pendidikan yang dialami beberapa tahun atau berpuluhan tahun sebelumnya, misalnya, yang dimana ketika kecil tidak diajari tentang responsibilitas atau tanggung jawab. Misalnya, kenapa orang kemudian melakukan pacaran? Sebenarnya manusia itu punya fitrah, ya, namanya gorisatun nau, atau naluri untuk melestarikan keturunan, naluri untuk manifestasinya, misalnya mencintai lawan jenis, seperti itu kan. Dan kemudian ujung-ujungnya mungkin sampai kemudian membangun sebuah rumah tangga, keluarga. Kalau tujuan dari gorisatun nau ini kan adalah melestarikan keturunan. Nah, tapi orang karena less responsibility, menikah itu saat ini mungkin dianggap ribet, dianggap sulit, ya, membuang-buang waktu, membuang-buang uang, ya, kemudian kita terkekang dan tidak bebas. Akhirnya kemudian banyak generasi kita memilih jalur yang lebih instan, tetap menyalurkan gorisatun naunya. Misalnya kita bahasnya ini topik pergaulan bebas, ya, pacaran contohnya, tapi dengan cara yang less responsibility, iya, dengan cara yang tidak bertanggung jawab, less responsibility, dan akhirnya kemudian berpacaran. Nah, ujung dari pacaran ini kita sudah lihat, ya, ujungnya bisa kepada perzinahan, bisa sampai kepada aborsi, bisa sampai kepada bahkan pembunuhan, bahkan yang lebih ngeri daripada sekadar pembunuhan sampai melakukan mutilasi dan membuang potongan-potongan tubuh di berbagai wilayah atau dibungkus di mana dan dibuang di mana. Ini kita sudah sangat kenyang dengan berita-berita seperti itu, dilaporkan pada media-media di berbagai wilayah, dan ini merata, gitu kan. Tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, tapi terjadi di berbagai wilayah. Maka kesimpulannya adalah karena mungkin ada pendidikan yang salah, gitu. Ada pendidikan yang salah yang belum menyentuh pada ranah substansial atau pada ranah yang esensial atau inti. Istilahnya lebih praktikal, lebih praktik. Karena kalau kita belajar ini kan pelajaran dari dulu, ya. Kalau kita mempelajari satu mata pelajaran itu kan yang dipelajari kebanyakan teori. Ya. Sehingga yang terjadi adalah pemahaman terhadap teori, tapi kita tidak mempelajari masalah mendasar tentang hidup. Kita kan tidak diajarkan bagaimana tujuan hidup. Kita cuma diajarkan apa cita-cita, tapi tidak diajarkan bagaimana tujuan hidup itu bisa membawa kita menjadi sesuatu yang menjadi pribadi yang lebih baik. Kita cuma ditunjuki satu cita-cita, kemudian ditunjuki jalur menuju ke sana, tapi tidak diajarkan kita dengan cita-cita itu menjadi satu manusia yang selain bermanfaat. Dengan misalnya kita kurang dalam pengetahuan dasar tentang hidup. Makanya orang-orang anak-anak zaman sekarang itu istilahnya kurang tanggung jawab memang, karena ya tidak ada pengetahuan tentang itu tadi, tentang hidupnya, tentang dasar kehidupan itu. Jadi akhirnya dia kemudian tidak mempelajari ilmu pengetahuan yang substansial. Dia hanya mempelajari hal-hal yang sifatnya teoritis belaka, dan kemudian tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Termasuk dia tidak paham tentang pertanyaan mendasar yang bisa menjadikan dia menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya, gitu ya. Oke. Iya, karena memang begini. Seharusnya kan contoh kayak tadi saya melanjutkan yang Kak Ari sampaikan. Contoh misalnya kita belajar di sekolah nih, kita mendalami matematika, ya, atau sains eksak, kan, fisika, kimia, biologi, dan kita mempelajari itu secara mendalam, gitu. Nah, setelah kita keluar dari sekolah, aplikasi mata pelajaran ini yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari itu pada aspek yang mana, gitu. Nah, oke lah, mungkin kalau biologi pada aspek ilmu pencernaan, diajarkanlah kepada kita tentang makanan-makanan yang kemudian esensial, substansial, yang
porsinya mungkin tidak banyak tapi berkualitas. Nah, akhirnya ketika kita pulang dari sekolah kita sudah tahu harusnya makan apa dan harus menghindari makanan seperti apa. Iya. Itu kan harusnya kan begitu. Tapi kalau biologi misalnya yang sudah mendalami misalnya tentang apa lagi sel, habis itu organel sel di dalam, terus apa saja isinya dalam sel tersebut. Apakah kita harus mendalami sedalam itu hal itu atau cukup misalnya metabolismenya saja? Iya. Kan bahwa tubuh kita ini ada sel, ada metabolisme dan seterusnya. Sehingga kita makan ini dapat energi ini, dapat protein ini, gitu kan? Nah, akhirnya manfaatnya baik tubuh kita pada aspek ini. Contoh misalnya kalau makan ikan jadi protein itu bisa menyembuhkan luka, meregenerasi sel-sel, seperti itu. Nah, tidak mungkin, tidak perlu kita mendalami sampai mitokondria, bagian-bagian terdalamnya itu seperti apa. Iya. Ya kan? Pokoknya bagian sel. Kecuali misalnya sejak mungkin harusnya di SMP itu sudah dipilih misalnya dia mau mendalami bidang studi apa kalau memang mau ahli pada bidang tersebut. Iya. Kalau ini kan sampai jenjang SMA kita bisa dikatakan ingin mendalami semua mata pelajaran tersebut, gitu kan? Nah, di samping misalnya ilmu setelah kita lulus SMA, apakah kita sudah punya bekal ilmu atau lulus kuliah lah ya? Apakah kita sudah punya bekal ilmu di pendidikan kita yang jadi mata kuliah wajib atau mata pelajaran wajib sebelumnya tentang bagaimana menjadi suami? Dan tentang bagaimana kalau perempuan menjadi istri, tentang bagaimana mendidik anak. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, kita magang dulu kan. Magang biasa berapa bulan? Biasa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya? 2 bulan. Ya, gitu kan, kurang lebih. Nah, kenapa kita magang? Agar kita bisa mengetahui apa job description kita secara praktikal, bukan teoritik. Nah, setelah kita mengerjakan secara praktikal, kita tahu solve masalah ini dengan magang tersebut, ya, proses belajar tersebut, barulah kemudian kita belajar di katakanlah bulan ketiga secara normal seperti karyawan pada umumnya. Mungkin kontrak kita di perusahaan tersebut 5 tahun ataupun 10 tahun. Nah, masalahnya adalah apakah kita pernah di briefing atau diberi pelatihan untuk siap menjadi seorang suami? Nah, kalau menjadi suami itu berapa tahun? Sampai mati ya. Rencananya kan, tujuan niatnya kita membangun rumah tangga ya sampai akhir ya. Sampai until jannah lah, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita pernah di brief mata kuliah atau mata pelajaran itu di SMP, di SMA atau di kampus misalnya? Kan tidak. Ilmu manajemen keuangan ya. Padahal kan ketika kita sudah lulus dari kuliah, kita misalnya bekerja, kita dapat gaji, gimana nih cara kelolanya? Berapa yang debit berapa, kredit berapa, ya? Yang masuk berapa, misalnya yang debit yang keluar berapa? Harusnya kan kita memanage, terus budget alokasinya ke investasi berapa, ke kebutuhan operasional berapa, ke wants misalnya keinginan berapa, sehingga kita kemudian bisa punya fondasi finansial yang lebih kuat, lebih stabil, dan bisa membangun keluarga yang lebih sehat, gitu kan? Hubungan suami istri bagus dan kepada anak-anak bagus. Ya, selain skill kerja misalnya, dicetak sebagai seorang pekerja. Nah, itu banyak pendidikan-pendidikan yang terabaikan, bidang-bidang yang harusnya kita pelajari tapi tidak dipelajari. Akhirnya terciptalah generasi sekarang kita yang sebenarnya cukup lemah gitu, cukup lemah, gitu ya. Nah, adapun misalnya problematika kita di kalangan tadi, contohnya SMA ya, Akhina Nida, Kak Nida, itu bukan cuman pergaulan bebas, ada bullying juga, ada kekerasan fisik dan verbal kan di tengah-tengah masyarakat. Bukan cuman kalau di sekolah kan namanya bullying ya, di luar sekolah ya mungkin perkelahian gitu kan, atau tawuran ya.
juga misalnya kenakalan remaja seperti kita takut keluar di malam hari kalau sudah larut malam karena adanya begal misalnya kan, geng motor, atau kemudian juga anak-anak muda mungkin saja ya banyak yang terlibat dengan narkoba dan juga mabuk-mabukan. Nah ini problematika yang menjadi fakta yang bisa kita indra di sekitar kita, ya, dan kita memang melihatnya sehari-hari. Nah, atau apakah cuma saya yang tahu ini? Gimana kalau menurut antum? Kalau ya seperti kalau saya sih, kalau problematika remaja kan sudah pasti banyak sudah kita lihat di minimal kita lihat di sosmed. Kalau kita tidak bisa merasakan langsung, ya nauzubillah ya, kita merasakan langsung, kita bisa melihat lebih jelas di sosial media, dan itu akan terasa dekat ketika suatu hal itu, problematika ini menyangkut dengan kenakalan kita dulu misalkan gitu kan. Karena relate. Karena relate. Kayak misalkan kita bahas bullying tadi tuh, sebenarnya kenapa anak-anak ini bisa membuli temannya. Saya kan kebetulan sudah menikah juga, dan beberapa kali membahas sama teman-teman kenapa anak-anak terlebihnya di sekolah melakukan bullying kepada temannya. Biasanya dia karena dia melihat kembali ke keluarga gitu, ke rumahnya sendiri, dia harusnya dia agak dikeras sama orang tuanya, dipukul. Jadi dia mencari pembelaan di luar rumah untuk melampiaskan hasrat hasrat. Jadi dia dipukul di rumah. Ya, jadi maksudnya kalau di track back bullying ke belakang lagi, kebanyakan yang sekarang itu yang saya lihat, dia pendidikan orang tua kepada anaknya itu sendiri Yang terlalu keras. yang terlalu keras. Sebenarnya terlalu keras, terlalu lembut itu tergantung lagi bagaimana kita melihat anaknya dan bagaimana karakter orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya pendidikan untuk dia terapkan di kehidupan anaknya ini. Jadi kalau dia di rumah tidak merasa terpuaskan batinnya, jadi dia di luar bisa saja melakukan kenakalan-kenakalan remaja yang pada umumnya ada di situ, yang kayak kita ada bullying, kekerasan fisik. Kalau dia di rumah tidak merasa cukup di rumahnya, dia mencari kesenangan di luar rumah, dan itu spektrumnya dia lebih besar dan lebih banyak. Entah dia diajak temannya senang-senang jadi begal, atau enggak dia punya keberanian untuk tawuran juga. Awalnya kan dari coba-coba, nanti ketika dia merasa melakukan dan tidak ada larangan dan dia masa terpuaskan untuk melakukan hasratnya itu, entah kenakalan yang mana, dia bakalan berlanjut terus dan melakukan itu sampai ya dia sendiri yang tahu bagaimana itu. Saya kalau nyaman dengan pergaulan, dia merasa nyaman dengan pergaulan di luar. Iya. Saya orang tuanya tidak bisa memberikan kenyamanan ke dia, makanya dia cari kenyamanan di luar. Dan ketika ditemukan kenyamanan di luar itu, kayak terus di situ, dia akan terus di sana sampai ya entah sampai kapan, mungkin sampai dia merasakan tekanan balik. Iya. Biasanya saya titik baliknya itu kalau sudah dewasa nih, sudah mulai muncul keinginan untuk membangun keluarga. Nah di situ mulai menjadi titik balik kan, buruknya perbuatan itu. Cuman yang jadi poin permasalahan itu sekarang kalau kita lihat pergaulan ya, bagaimana kalau kita lihat kembali ke masa lalu, misalnya anak-anak dulu pacaran atau sekedar merokok lah misalnya, kita lihat dulu anak-anak sekolah merokok, mereka merokok itu di tempat-tempat yang tertutup. Tidak pernah kita lihat itu dulu anak sekolah, misalnya itu teman-temanku dulu itu, tidak pernah kalian mereka itu merokok
di tengah sekolah, di area-area terbuka di sekolah. Iya. Mereka pasti selalu cari di belakang kelas, di belakang kantin Artinya misalnya. masih malu ya. Iya. Masih ada rasa-rasa takut akan misalnya konsekuensi dari perbuatan buruk itu. Iya. Tapi kalau kita jalan-jalan misalnya, saya berapa kali tuh jalan-jalan ketemu anak sekolah naik motor misalnya. Mereka naik motor sambil pegang rokok, kemudian sambil pakai atribut sekolah, itu kan menunjukkan bahwa jauh sekali, sangat jauh moral anak sekolah itu sudah jatuh. Kalau anak sekolah zaman dulu ketika melakukan keburukan, ya mereka tetap malu, misalnya menutupi diri mereka dari keburukan itu. Kayak ketika merokok itu tidak pernah dilakukan secara terbuka. Iya. Beli rokok pun diam-diam, Mm-mm. tidak pernah saya diperlihatkan secara terbuka seperti sekarang. Nah itu kejatuhan moral itu yang eh, sebetulnya sangat nampak, sangat jelas di hadapan kita, cuma tidak menjadi concern, tidak menjadi fokus utama dari sistem pendidikan kita sekarang. Sistem pendidikan yang sekarang justru sangat apa ya, terlalu banyak menitik beratkan kepada teori-teori yang sudah dipelajari, tidak lagi memperhatikan masalah-masalah moral para anak didik. Kita lihat berapa kali kurikulum itu berubah tapi tidak pernah memperlihatkan perubahan signifikan terhadap moral anak sekolah. Berapa kali kita lihat kurikulum misalnya kurikulum merdeka, apa dampaknya kurikulum merdeka terhadap perkembangan moral anak sekolah misalkan. Kita bisa lihat bagaimana guru-guru itu ketika kurikulum merdeka lebih free memang, karena materinya itu kayak bebas, Iya. lebih istilahnya lebih sedikit lebih banyak waktu bebasnya, tapi di saat yang sama ya siswa juga seperti itu, banyak waktu luangnya tapi apa ya istilahnya habis itu untuk sesuatu yang tidak berguna, karena kurikulumnya tadi itu betul-betul membebaskan mereka mencari sesuatu di luar dari apa yang biasanya kita pelajari. Iya. Mungkin tidak menjadi fokus utama di perkembangan kurikulum terutama di Indonesia. Banyak yang anak-anak itu tidak apa ya istilahnya tidak mendapatkan manfaat dari perubahan kurikulum yang ada. Bahkan perubahan kurikulum itu justru malah membuat mereka semakin jatuh, bukan cuma dari segi moral tapi dari segi pendidikan juga. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, anak-anak zaman sekarang, anak-anak SMP atau SMA rata-rata kosong. Ketika ditanya permasalahan umum misalnya, mereka tidak tahu. Bahkan bukan cuma permasalahan umum, ditanya perkalian saja tidak tahu. Bahkan ada anak SMA disuruh membaca saja tidak tahu. Ya kan kita bisa lihat konten-konten itu ketika di beberapa konten kreator datang ke sekolah misalnya, mereka menanyakan ke beberapa siswa atau siswi terkait permasalahan matematika dasar. Bahkan pertambahan yang sangat simpel itu tidak bisa benar. Wow. Nah itu perkembangan kurikulum yang seharusnya juga mengembangkan moral siswa dan pengetahuannya, itu justru malah membuat moral dan pengetahuan itu makin jatuh. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak terjadi masalah. Ya, jadi intinya adalah anak remajanya kita pada hari ini tuh bukan lebih baik daripada masa lalu tapi lebih buruk, gitu ya. Tapi malah jadi lebih buruk. Nah sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim kan kita sederhana ya kak Arham ya, Kak Nida. Jadi teladan kita dalam berkehidupan itu sudah ada dan memang sudah yang paling perfect, yang paling lengkap gitu kan, namanya Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan generasi-generasi setelahnya ya
yakni para tabiin dan tabiin. Dan kalau kita melihat, kan ini bicara pendidikan, bicara segmen anak muda gitu kan. Nah kalau kita melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu, itu memang terbentuk pada diri mereka tuh kepribadian yang islami. Kepribadian yang islami itu kalau kita pelajari, ternyata dia itu gabungan dari dua hal. Yang pertama akliyah dan yang kedua adalah nafsiyah. Jadi ada dua hal yang bergabung ya, yang menjadi rumus untuk membentuk sebuah kepribadian yang islami. Nah, apa itu akliyah? Itu adalah pola berpikir Islam. Pola berpikir Islam yang dimana kemudian mereka membangun keyakinannya dan memahaminya dan mengadopsinya sebagai prinsip hidup dan cara berpikir yang rasional. Itu adalah akliyah. Karena akliyah. Nah, setelah itu ketika jadi pemahaman ditambah dengan nafsiyah menjadi pola perilaku ya, pola sikap yang kemudian amalan-amalannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya, Rasul lah yang diikuti oleh para sahabat, dicontohkan ke kita dari para sahabat juga yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, maka amalan-amalan sehari-hari perilaku itu diperkerti ya. Terbentuklah perilaku-perilaku yang islami, pola sikap yang islami. Nah, sama dengan nanti kan akliyah ditambah nafsiyah, nanti akan terbentuk yakni kepribadian yang islami. Nah, kepribadian yang islami bisa dikatakan karakter yang terbentuk. Identitasnya sebagai seorang muslim yang sejati itu terbentuk. Nah, dan seharusnya kita kan sebagai orang role model kita siapa, teladan kita. Dan dengan standar inilah tadi kita mengatakan generasi muda kita pada hari ini di Indonesia misalnya ya sedang tidak baik-baik saja. Karena masalahnya adalah mereka mengalami misalnya di Makassar saja atau di sini saja, di situ saja misalkan di Jawa, di Aceh atau di Papua, di Kalimantan, tidak hanya di situ saja. Tapi dia merata di berbagai wilayah. Kalau misalnya dalam satu kelas itu ada satu ujian. Ini berpikir ya. Dan kemudian yang lain itu dapatnya nilai di atas 80. Di atas KKM lah, katakanlah KKM-nya misalnya 60 misalnya. Ya. Nah, kriteria ketuntasan minimum ya, minimum 60 dan rata-rata nilainya 80 ke atas. Tapi ada satu atau dua siswa yang kemudian nilainya di bawah KKM. Pertanyaannya adalah apakah yang bermasalah sekolahnya sebagai sebuah lembaga atau sebuah sistem pendidikan atau siswa itu? Kalau cuma 1 dan 2 yang bermasalah, siswa. Tapi kalau satu sekolah gitu kan, satu sekolah misalnya ujian dan yang ngejawab benar itu cuma 1-2 orang dalam setiap kelas. Dalam satu kelas itu yang lainnya di bawah KKM. Kira-kira yang bermasalah ini sistem dari sekolahnya atau siswanya? Sistem. Apa yang benar? Kalau banyak ya pasti sistemnya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi degradasi moral, ya, penurunan dari aspek moralitas yang tadi kita bahas di awal yang bikin pilu juga, bikin aduh kenapa ini bangsa kita makin mundur ya, bukan makin maju gitu kan. Nah, maka ada yang salah dengan bukan individunya, tetapi sistem yang harus kemudian kita perbaiki, gitu kan. Nah, kalau kita melihat mencontoh orientasi Rasulullah SAW, itu kemudian beliau mendidik itu tadi agar terbentuk kepribadian Islam, identitas Islam. Maka cara berpikir dan cara berperilaku inilah yang dibentuk agar dua-duanya Islami. Gitu, terkhusus kita Indonesia sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Muslim. 87% kurang lebih, gitu kan. Nah, seharusnya kita mendidik Muslim ini benar-benar mencetak mereka sebagai Muslim yang sejati, bukan split personality. Maksudnya split personality, kalau split itu apa ya, terbagi ya, split terbagi, personality terbagi maksudnya, atau bisa dikatakan dissociative identity disorder, DID. Itu bisa dikatakan dalam bahasa psikologi ya, dalam bahasa Inggrisnya split personality. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan manusia berkepribadian ganda.
Artinya di satu sisi misalnya dia berpikiran liberal, tapi dia rajin juga ke masjid dan dia bersedekah. Tapi dia liberal ya, mengambil riba, main pinjaman online, main judi online, main pinjaman online, dan seterusnya. Atau ada juga yang punya pemikiran Islam, lulusan dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa dalam pendidikan agama. Ya. Nah, tapi kemudian kelakuannya tidak mencontohkan apa yang dia pelajari. Ya. Banyak juga kan? Banyak. Ya, akhirnya pergaulannya aneh-aneh gitu. Tapi dia punya background ya Islami. Pesantren. Iya, seperti contoh yang seperti misalnya dari pendidikan background apapun itu. Ya. Nah, akhirnya ini membuat krisis kita Muslim yang krisis identitas. Identitas dia Muslim tapi tidak jelas identitas sampai kemana. Nah, maka kalau kita urai satu-satu nih, gimana caranya membentuk kepribadian Islam ini? Rasul, para sahabat, tabi'in itu telah menjadi manusia berkepribadian Islam, atau bisa dikatakan simpelnya Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Aisyah menjawab, radhiyallahu an, beliau mengatakan, wa kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ibarat kata beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Itu pula para sahabatnya yang mencontoh pada beliau kan. Nah, gimana cara membentuk ini? Karena kepribadian ini adalah hasil dari sebuah proses. Effort untuk membentuk cara berpikir Islam, effort untuk membentuk pola perilaku Islam. Nah, kita mau lihat dari mana dulu nih? Kalau kita atau pola pikir dulu atau pola sikap? Pola pikir dulu. Jadi kalau membentuk akhlak itu setidak-tidaknya ada 3 poin. Ya, yang pertama informasi, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga adaptasi. Nah, itu seberapa banyak, ini kan kita bahasnya akhlak Islam ya, pola pikir Islam. Seberapa banyak informasi tentang Islam yang kita pelajari. Tapi tidak cukup informasi tersebut. Informasi tersebut kan kalau dalam bahasa Inggris namanya knowledge, dalam bahasa Arab namanya maklumat, gitu kan. Tidak cukup sampai di situ. Makanya teman-teman yang belajar dari kecil ya, dari SD misalnya, SMP, SMA, mahasiswa di pondok atau di universitas Islam gitu kan, bahkan di luar negeri gitu kan, misalnya seperti di Al-Azhar Kairo, Islam Madinah, itu tidak cukup kita kemudian mengetahui Islam secara thaqafah saja, teoritikal saja, tapi di tahap yang kedua kita harus mengaitkannya dengan fakta. Gimana nih cara seperti antum jurusan ekonomi Islam, gimana nih mata pelajaran ekonomi Islam di kampus ini kita kaitkan dengan fakta ekonomi di kehidupan nyata gitu. Ekonomi sekarang apakah sudah Islami, dan dari ekonomi yang kita pelajari di kampus, dan gimana caranya menjadikan ekonomi yang diterapkan sekarang menjadi ekonomi Islam. Nah, itu akan menjadi sebuah mafahim nantinya atau pemahaman. Nah, pemahaman ini kalau kita benarkan, maka dia akan sampai pada titik yang terakhir, adopsi. Misalnya, apakah Ari saya misalkan memiliki informasi tentang ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, atau apakah Ari memahami tentang pemikiran sosialis dan pemikiran komunis? Saya tahu dan saya paham, sudah 2 tahap. Tapi apakah saya tahu dan saya paham tentang Islam? Tahu dan paham. Yang ketiga, yang mana yang saya adopsi dari ketiga-tiganya? Nah, yang saya adopsi dari ketiga-tiganya adalah Islam. Dan ketika saya mengadopsi Islam, maka Islam menjadi tolok ukur, Islam menjadi standar. Secara internal saya sudah punya cara untuk menata hati saya untuk cenderung mencintai yang Islam perintahkan dan cenderung membenci yang Islam larang. Dalam hal ini saya sudah punya secara internal kemampuan untuk dari pemikiran saya, pemahaman saya untuk menata hati agar mencintai yang Allah cintai dan Allah dan Rasul cintai, dan membenci yang Allah dan Rasulullah benci. Meskipun tadinya sebelumnya misalnya saya mencintai yang Allah larang ataupun membenci yang Allah perintahkan. Nah, di sini effortnya adalah effort belajar. Semakin kuat, semakin maksimal seorang muslim itu mempelajari agamanya, bukan pada aspek sekedar informasi, tapi pada aspek memahami dengan mengaitkannya dengan fakta dan akhirnya mengadopsinya sebagai prinsip hidup, maka dia akan bisa melangkah ke tahap selanjutnya, membentuk nafsiyah Islam, membentuk kepribadian Islam. Nah, kepribadian Islam ini dipengaruhi oleh 2 faktor juga. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, entah berapa persen pengaruhnya dari 2 faktor ini, tapi kalau internal itu tadi
informasi jadi pemahaman karena dikaitkan dengan fakta, pemahaman diadopsi dan akhirnya menata hati sehingga menjadi suluk atau kecenderungan hati yang cenderung mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Itu faktor internal dari akliyah tadi. Ternyata akliyah itu mempengaruhi nafsiyah juga. Nah, di sisi lain faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Environment. Misalnya tadi kenapa ada anak-anak yang kemudian pergaulan bebas? Mungkin pada waktu kecil dia pernah mengalami pelecehan, ada trauma di masa lalu, atau mungkin orang tuanya dia pernah menyaksikan orang tuanya melakukan mohon maaf hubungan itu di rumah, tidak memahami bagaimana adab orang tua dan anak. Orang tuanya tidak punya pemahaman tentang hal tersebut, akhirnya anaknya melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Atau ada orang tua yang waktu anaknya masih kecil dia menyimpan CD, VCD atau flash disk atau file pornografi sehingga diakses oleh anaknya dan membentuk merusak fitrah anak. Atau mungkin dia pernah mengalami pelecehan. Atau kayak tadi misalnya bullying, kekerasan, begal, gitu kan, tawuran. Mungkin dia pada masa kecil pernah mengalami hal tersebut, kekerasan di rumah. Atau dia main game. Ini kan faktor eksternal yang mempengaruhi nafsi. Dia main game misalnya Grand Theft Auto, GTA. Itu kan ada kekerasan di sana, ada perampokan, ada penembakan, ada vandalisme, coret-coret tembok, dan itu yang dilakukan kita ya pada masa kita, dan itulah yang terjadi 10-15 tahun kemudian. Kan fenomena itu kan nampak sekarang dari apa yang dimasukkan ke dalam otak 10 atau 15 tahun yang lalu. Seperti itu. Ini luar biasanya environment, luar biasanya pengaruh dari lingkungan itu membentuk sebuah nafsi. Ketika fitrah sudah rusak, maka terbentuklah kecenderungan hati. Nah, ini luar biasa lingkungan. Tapi ketika dia effort pada dua aspek tadi, dia effort belajar. Hanya dia punya informasinya, dia paham, dan pemahaman itu kemudian dikaitkan informasi dikaitkan fakta jadi pemahaman itu kemudian dia adopsi. Makin banyak dia paham, makin kuat secara internal akliyahnya, makin mampu dia menata hatinya agar wahai hati, kamu harus cenderung mencintai yang Allah cintai dan memaksimalkan membenci yang Allah benci. Nah, disitulah kemudian dia effort lagi untuk beramal. Jadi effort belajar, effort beramal. Ya, akhirnya dia paksa bisa terbiasa. Tadinya dia susah sholat, dia paksa melangkahkan kaki, dia paksa wudhu, dia paksa beli sarung, dia paksa ke masjid. Tadinya dia circle-nya negatif, dia paksa pindah circle yang lebih positif, lebih ingat akhirat, lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih memperdalam ilmu agama, lebih yang akhlak lingkungannya, tempat kerjanya, kompleknya, teman bergaulnya, gitu kan, teman nongkrongnya, yang pemikirannya baik, gitu. Islam akhirnya mudah pelan-pelan memperbaiki pola perilaku atau nafsiyah. Jadi itulah pola perilaku nafsiyah tadi dipengaruhi oleh internal sama eksternal. Nah, saya pribadi untuk anak saya perhatikan baik-baik apa yang saya ajarkan ke dia, jadi nanti prinsip internalnya apa, lingkungan rumah atau lingkungan tempat dia tinggal nanti jadi eksternal untuk mempengaruhi tumbuh kembang. Kita juga misalnya yang sudah besar, sudah dewasa misalnya, nah tempat kerja kita, gitu kan, tempat lingkungan kita bergaul, tempat kita teman nongkrong kita, nah ini faktor eksternal yang membantu kita memperbaiki pola perilaku. Misalnya di tempat kerja, setiap pagi kalau ketemu teman kantor sholat duha bareng, itu kan circle yang sangat-sangat baik. Ada kajian pekanan atau kajian bulanan misalnya kan, nah, tidak hanya membicarakan kerjaan. Dan pada akhirnya nanti terakhir ini ya, terbentuklah saksiyah Islamiyah atau pola kepribadian ya Islam. Karena apa? Karena sudah akliyahnya sudah oke, nafsunya sudah oke, dan dilakukan bertahun-tahun. Ya. Akhirnya terbentuklah sebuah kepribadian. Singkat cerita kan, ada 5 itu, dari pikiran dulu, ya, habis itu ke perasaan, habis itu ke perbuatan dilakukan berulang-ulang, jadilah kebiasaan dalam waktu tahunan, maka jadilah kepribadian. Maka kalau ingin merubah seseorang, mengubah remaja kita, ya, merevolusinya agar menjadi baik-baik saja atau bahkan lebih baik, ya, bukan makin merosot, maka kita mulainya dari yang paling fundamental, merubah pemikiran, merubah
bagaimana dia mengubah informasi yang masuk ke kepalanya, merubah bagaimana dia berpikir, merubah pemahamannya, sehingga dia kemudian dengan penalarannya, kritisnya, dia mengadopsi pemikiran yang benar. Dalam hal ini ya tentu sebagai seorang muslim kita sudah tidak memperdebatkan lagi teladan yang menjadi figur ya, role model utama kita siapa, tapi Rasulullah Muhammad SAW. Sepakat? Sepakat. Itu aja mungkin ya.